Kalimat ke-13 bagian ke-6. Landasan tauhid dalam lafaz huwa, dia. Bismihi subhanahu wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadan daiman. Saudaraku yang mulia dan setia, lewat perjalanan imajinasi saat menelaah lembaran udara dari sisi materinya, aku menyaksikan secara sepintas sebuah persoalan penting terkait dengan landasan tauhid yang lahir dari kata huwa, dia, yang terdapat pada kalimat la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain dia, dan pada kalimat kul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Di dalamnya aku melihat bahwa jalan iman demikian mudah sampai pada tingkatan wajib mutlak. Sebaliknya, jalan kemusyrikan dan kesesatan berisi berbagai kemustahilan dan kerumitan yang tak terhingga. Secara singkat, aku akan menjelaskan persoalan yang menarik, luas, dan panjang tersebut. Ya, segenggam tanah dapat menjadi tempat tumbuhnya ratusan tumbuhan jika ia diisi secara bergantian. Apabila masalah ini diserahkan kepada hukum alam dan sebab-sebab materi, berarti dalam segenggam tanah tersebut terdapat ratusan pabrik kecil sebanyak bunga yang ada, atau setiap atom yang terdapat dalam tanah itu mengetahui beragam jenis bunga berikut aneka susunan dan perangkatnya. Dengan kata lain, tanah memiliki pengetahuan komprehensif dan kemampuan yang menyerupai pengetahuan dan kemampuan Tuhan. Demikian pula dengan udara yang merupakan salah satu tempat manifestasi perintah dan kehendak ilahi. Setiap bagiannya yang berupa angin, bahkan udara yang terdapat dalam bagian napas manusia yang kecil ketika mengucapkan kata huwa, memiliki tugas yang tak terhingga. Andaikan tugas tersebut diserahkan kepada hukum alam, proses kebetulan, dan sebab-sebab materi, maka bisa jadi udara itu menjadi pusat pengiriman dan penerimaan bagi seluruh suara dan pembicaraan telegraf, telepon, dan radio. Berikut jenis-jenisnya yang tak terhingga, serta memiliki kemampuan untuk menunaikan sejumlah tugas itulah dalam waktu yang bersamaan. Atau bisa jadi bagian udara yang terdapat dalam kata huwa dan setiap bagian darinya, serta setiap partikelnya memiliki sosok maknawi dan potensi sebanyak semua orang yang berbicara lewat telepon, semua orang yang mengirimkan beragam telegram, serta semua orang yang menyiarkan pembicaraan dari radio di mana ia mengetahui bahasa dan dialek mereka seraya mengejarkan dan menyebarkannya kepada partikel yang ada. Sebab sebagian dari kondisi tersebut terlihat jelas oleh kita dan seluruh unsur udara memiliki potensi di atas. Jadi tidak hanya terdapat satu kemustahilan di jalan kekufuran kaum materialis dan naturalis, namun terdapat begitu banyak kemustahilan yang jelas serta kerumitan dan persoalan sebanyak partikel udara. Namun, jika persoalannya diserahkan kepada Sang Pencipta yang Maha Agung, maka udara berikut semua partikelnya menjadi prajurit yang setia, yang siap untuk menerima perintah. Ketika itulah partikel-partikel tersebut menunaikan semua tugasnya yang beragam dan tak terhingga dengan izin dan kekuatan Tuhan, dengan bernisbat kepadanya, serta dengan wujud kuasa penciptanya yang begitu cepat secara kilat, semudah bagaimana satu partikel menunaikan tugasnya.
dan semudah mengucap kata huwa. Dengan kata lain, udara menjadi lembaran luas dari tulisan pada kudrat ilahi yang rapi, menakjubkan dan tak terhingga. Sementara partikel-partikelnya merupakan permulaan pena tersebut, dan tugas partikel merupakan titik pena kodarnya. Dengan begitu, persoalan menjadi mudah semudah gerakan satu partikel. Aku melihat hakikat ini dengan sangat jelas dan rinci secara langsung ketika menyaksikan alam udara dan mempelajari lembaran dalam perenunganku terhadap kalimat la ilaha illa huwa dan kul huwallahu ahad. Dengan yakin aku menyadari bahwa dalam hembusan udara pada kata huwa terdapat bukti kuat akan keesaannya, di mana ia berisi petunjuk mutlak yang tersembunyi dari kata ganti huwa, dia, yakni kemana ia mengacu. Ketika itu aku mengetahui mengapa Al-Quran dan para pezikir mengulang-ulang kata tersebut dalam kedudukan tauhid. Ya, kalau misalnya seseorang ingin meletakkan satu titik di atas kertas putih dalam satu waktu, maka akan sangat mudah baginya. Namun jika orang tersebut diminta untuk meletakkan beberapa titik pada sejumlah tempat dalam satu waktu, maka tentu akan mengalami kesulitan. Demikian pula sebuah entitas kecil tak akan mampu menunaikan berbagai tugas dalam satu waktu secara bersamaan. Karena itu dapat dipastikan bahwa sistem dan tatanan yang ada menjadi berantakan ketika secara bersamaan banyak kata yang terucap dari mulut dan masuk ke telinga. Namun aku menyaksikan dengan ainul yakin dan petunjuk yang terdapat pada kata huwa tersebut, di mana ia menjadi kunci yang kompas bahwa beragam titik yang jumlahnya ribuan serta huruf dan kata diletakkan pada setiap bagian udara yang kutelaah. Bahkan seluruhnya dapat diletakkan pada pundak sebuah partikel tanpa terjadi kekeliruan atau kerusakan sistem. Padahal di waktu yang sama partikel tersebut menunaikan sejumlah tugas lain yang sangat banyak, namun tidak membuatnya bingung serta memikul beban amat berat, namun tidak terlihat lemah dan malas. Jadi kita melihatnya mampu menunaikan tugasnya yang beragam secara rapi. Pasalnya terdapat jutaan kata beragam yang masuk ke dalam partikel-partikel itu dalam bentuk dan suara yang berbeda-beda. Lalu ia keluar darinya secara teratur dan sebagaimana ketika masuk tanpa ada yang keliru dan tidak saling merusak. Seolah-olah partikel tersebut memiliki telinga kecil yang dapat mendengar serta lisan kecil sehingga kata demi kata masuk ke telinga dan keluar lewat lisan yang kecil itu. Di samping berbagai hal yang menakjubkan tersebut, setiap partikel dan setiap bagian udara berkeliling secara bebas setelah berzikir menyebut penciptanya lewat lisan hal dengan penuh cinta seraya mengucap la ilaha illa huwa dan kul huwallahu ahad dengan lisan dan kesaksian hakiki yang telah disebutkan di atas. Ketika tiupan angin membadai, ketika suara petir menggelegar, ketika kilat berkilat di angkasa, udara berubah menjadi gelombang besar yang menggulung-gulung. Namun partikelnya tetap tertata dan tetap menunaikan tugasnya. Pekerjaan yang satu tidak menyibukkan dari yang lain. Demikian hakikat tersebut kulihat dengan ainul yakin. Jadi mungkin setiap partikel dan setiap bagian udara memiliki pengetahuan, hikmah, kehendak, kekuatan, kudrah, dan dominasi yang bersifat mutlak atas seluruh partikel agar dapat menunaikan tugasnya yang beragam secara benar. Ini tentu saja mustahil dan batil. Bahkan setan manapun tidak pernah mengatakan hal semacam itu. Karena itu sudah pasti dengan hakul yakin
ainul yakin dan ilmu yakin bahwa lembaran udara merupakan lembaran yang terus berubah, di mana padanya Sang Pencipta menulis sesuai pengetahuannya yang mutlak tentang apa saja yang Dia kehendaki dengan pena kudrat dan qadarnya, yang Dia gerakan dengan hikmahnya yang bersifat mutlak, ia laksana papan penghapusan dan penetapan di alam yang senantiasa berubah bagi urusan yang telah dituliskan di Lauh Mahfuz. Jadi, sebagaimana udara menunjukkan manifestasi keesaan lewat sejumlah hal menakjubkan yang telah disebutkan, yaitu ketika menunaikan salah satu tugasnya dengan memindahkan suara. Pada waktu yang sama ia juga menjelaskan secara gamblang berbagai kemustahilan lain yang tak terhingga dari sebuah kesesatan. Ia juga menunaikan sejumlah tugas dengan sangat penting dan rapi tanpa keliru atau salah, misalnya memindahkan sejumlah unsur halus seperti listrik, gaya tarik, gaya dorong, dan sinar. Di samping itu ia masuk ke sejumlah tumbuhan dan hewan lewat persoalan bernapas, di mana mampu menunaikan tugas kehidupan dengan sangat baik. Kemudian ia pun memiliki tugas lain, memindahkan benih-benih penyerbukan. Begitulah seterusnya berbagai tugas penting yang ia lakukan untuk melangsungkan kehidupan. Semua itu menegaskan bahwa udara merupakan arsy, tempat perwujudan agung yang menunaikan perintah dan kehendak ilahi yang mulia. Ia juga menegaskan dengan ainul yakin bahwa unsur kebetulan sebab-sebab materi dan berbagai benda yang lemah, mati, dan bodoh tak mungkin ikut campur dalam proses penulisan yang menakjubkan pada lembaran udara dan dalam penulaian tugasnya secara cermat. Dengan ainul yakin, aku meyakini dan memahami bahwa setiap partikel dan setiap bagian udara melalui lisannya yang mengucap la ilaha illa huwa dan kul huwallahu ahad. Sebagaimana dari sifat fisik udara, aku menyaksikan semua hal menakjubkan tersebut dengan kunci ini, yaitu dengan kunci huwa. Maka seluruh unsur udara juga laksana kata huwa. Ia menjadi kunci bagi seluruh alam mithal dan alam makna. Pasalnya, aku mengetahui bahwa alam mithal seperti kamera raksasa yang mengambil gambar berbagai peristiwa di dunia yang jumlahnya tak terhingga. Ia mengambilnya dalam satu waktu tanpa keliru dan salah, sehingga alam ini berisi berbagai pentas yang besar dan luas yang bersifat ukhrawi, di mana ia mencakup jutaan dunia, yang memperlihatkan berbagai kondisi entitas yang fana dan memperlihatkan buah kehidupannya yang cepat berlalu dalam pentas dan papan yang kekal. Ia ditampilkan di hadapan penduduk surga dan pemilik kebahagiaan abadi dalam ragam pertunjukan yang mengingatkan mereka tentang berbagai peristiwa dan kenangan indah yang pernah mereka alami di dunia. Argumen kuat yang menunjukkan keberadaan Lauhil Mahfuz dan alam mitsal. Berikut miniaturnya adalah memori dan imajinasi yang terdapat di dalam kepala manusia. Meski hanya seukuran biji, namun keduanya menunaikan tugas dengan sangat sempurna, tanpa keliru dan salah, serta dengan sangat rapi, sehingga seolah-olah keduanya dapat menampung berbagai informasi dan dokumen yang terdapat pada sebuah perpustakaan besar. Hal itu membuktikan bahwa keduanya merupakan simpel Lauhul Mahfuz dan alam mitsal. Demikianlah dapat diketahui dengan ilmu yakin bahwa udara dan air, terutama benda liquid yang mengalir, di mana keduanya mengguli tanah dalam hal petunjuk atas keberadaan dan kekuasaan Allah SWT. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam awal pembahasan, merupakan dua lembaran luas tempat para qadar dan hikmah menorehkan tulisan yang penuh hikmah dan indah. Pada keduanya kehendak serta para qadar dan kudrah mengalir. Proses kebetulan, kekuatan buta, alam yang tuli, dan sebab-sebab yang mati mustahil dan tidak mungkin ikut serta dalam tulisan penuh hikmah tersebut. Beribu-ribu hormat dan salam untuk semua.
Said Nursi.